Bacaan kita yang pertama di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16 demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita yang berikut adalah Lukas pasal 8. Lukas 8 mulai ayat yang ke-5. Saya baca ayat yang ke-5 dan saudara jemaat Tuhan ayat yang ke-6, begitu terus bergantian. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ganti. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ganti. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ganti. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal bertumbuh. Bertumbuh untuk menghasilkan buah, atau bertumbuh untuk berbuah.
Topik khusus yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah buah iman. Sebelum kita lanjut, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, tapi mengingatkan saudara dua hal yang mendasar. Pertama adalah prinsip pertumbuhan. Bahwa pertama prinsip pertumbuhan itu adalah mutlak. Mutlak harus bertumbuh. Yang kedua bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh untuk berbuah. Yang berikut adalah bahwa yang tidak berbuah itu ditebang. Ini prinsip pertumbuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Demikian yang kita sudah pelajari di dalam ataupun pada minggu yang lalu tentang prinsip pertumbuhan, dan juga dalam pertumbuhan ini sejalan dengan waktu. Masih ingat pohon ara yang tidak berbuah ditebang, tapi tukang kebun berkata kalau boleh beri kesempatan lagi 1 tahun. Dalam 1 tahun akan dicangkul, akan diberi pupuk dan dipelihara secara khusus. Dan apabila dalam 1 tahun tetap juga tidak berbuah, tebang saja. Nah, ini prinsip pertumbuhan. Yang berikut prinsip proses pembuahan. Pertama, tidak akan pernah ada buah sebelum ia bertumbuh dulu. Jadi kalau tidak bertumbuh, maka tidak akan ada buah. Yang kedua, kalau dia sudah bertumbuh, dia akan berbunga dulu. Barulah ia bisa berbuah. Dan untuk bisa berbuah, bunga harus gugur. Barulah hasilnya adalah buah. Dari dua apapun ke depan nanti yang akan dijelaskan tentang buah-buah yang harus dihasilkan orang percaya, dua prinsip dasar ini tidak boleh kita lupakan supaya gampang menjelaskan poin-poin berikutnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari ataupun juga lewat firman Tuhan, Tuhan tidak mempersulit kita untuk mengerti karena terlalu mudah. Karena ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan hari-hari secara alamiah. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Hanya saja yang disayangkan bahwa di dalam Yohanes pasal 16 atau 15 ini seringkali kalimat yang pertama, ada 3 kalimat di situ, terdiri 3 bagian. Kalimat yang awal dan kalimat akhir itu yang lebih nampak dalam kehidupan orang Kristen. Coba kita ulangi lagi, baca 1 kali.
Yohanes 15 ayat 16. Sudah dapat? Ya, kita baca. 2, 3. Ulang-ulang, semua belum dapat. Temukan dulu. 2, 3. Ya, jadi kalimat awal ini bicara soal anugerah. Sudah dijelaskan bahwa awalnya kita adalah orang berdosa, dan oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib kita dikuduskan. Bukan lagi disebut orang berdosa, dan kita menjadi ciptaan yang baru, tetapi menjadi anak-anak Allah. Disitulah kita mengalami lahir baru. Tapi sayang, umumnya cuma sampai di sini. Padahal setiap orang yang lahir adalah untuk menjalani hidup. Dan jadi kalau seorang yang lahir baru, berarti dia adalah untuk menjalani hidup baru. Itu kalimat awal daripada ayat yang kita baca tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Padahal ini adalah urusan akhirat, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan terjadi? Sesudah orang mati. Sesudah orang percaya itu mati, baru masuk kehidupan yang kekal. Sedangkan orang percaya, saudara dan saya yang belum mati ini, masih menjalani hidup yang namanya hidup baru, yang ditetapkan oleh Tuhan. Cara menjalani hidup baru. Sampai sini dulu ya. Terus apa kata kalimat akhir dari ayat itu? Dimulai dengan kata supaya. Coba saudara lihat dan kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya, cari dulu. Ya, kasih tanda Alkitab saudara. 2, 3. Supaya apa yang kamu minta di dalam kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Kalau kita berbicara tentang apa yang diminta kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, itu identik dengan doa, permintaan doa. Nah, inilah yang terjadi. Orang percaya, oleh iman kita diselamatkan karena menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian pemahaman tentang iman itu di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, bukan menjalani hidup baru, tetapi hanya sampai kepada pengalaman doa yang dikabulkan. Ini bahayanya. Semua orang percaya yang baru lahir atau lahir baru, masih bayi, pengalaman awal yang dia alami memang selalu adalah pengalaman doa yang dikabulkan. Setelah urusan akhirat selesai, doa yang dikabulkan. Padahal iman bukan hanya sekedar terkabulnya suatu doa dari suatu permintaan, tapi itulah pengalamannya.
Makanya kita mendengar kesaksian-kesaksian daripada mereka-mereka yang sudah lahir baru ini, bagaimana baiknya Tuhan menyembuhkan dia, menolong dia, membuka jalan, hampir gugur, tetapi Tuhan tolong, usaha hampir bangkrut, Tuhan buka jalan, mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan selesaikan, Tuhan tolong, dan macam-macam bentuk pertolongan Tuhan dari pengalaman-pengalaman doa yang dikabulkan. Yang disayangkan, ini membuat pada akhirnya banyak orang percaya dalam menjalani hidupnya hanya menganggap iman itu hanyalah sekedar doa yang dikabulkan. Saya berkata seperti ini bukan meremehkan doa, karena doa adalah mutlak. Tidak ada alternatif pengganti. Dan kita tidak bisa menyuruh orang lain menggantikan kita untuk berdoa. Tapi setiap pribadi. Orang mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Berarti tidak berdoa, tidak bernafas, mati rohaninya. Jadi sebenarnya doa tidak boleh lagi menjadi argumen atau menjadi pembahasan, karena itu mutlak harus. Tetapi sekalipun demikian, iman bukan hanya sekedar doa yang dikabulkan. Apa sebabnya demikian? Karena Tuhan sudah menetapkan bagaimana sesungguhnya orang percaya ini menjalani hidupnya. Dia harus bertumbuh supaya menghasilkan buah. Dalam hal ini buah-buah iman. Karena orang percaya sudah ditetapkan sejak ia percaya menerima Kristus, lahir baru, ia harus hidup oleh iman. Ini. Nah, karena ini sudah menjadi ketetapan, maka tidak ada cara lain di dalam menjalani hidup baru selain hidup oleh iman. Tapi karena sebagian besar orang Kristen hanya memahami bahwa iman hanyalah sekedar doa yang dikabulkan, maka kalimat bagian tengah itu terlupakan. Apa kalimat bagian tengah? Setelah bukan kamu yang memilih aku. Nah, coba buka ulang. Kita buka Yohanes tadi. Tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, kalimat lanjutan dari itu kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bukankah ini terbuang? Bukankah ini tidak masuk di dalam kamus hidup orang percaya? Kenapa? Karena pemahaman mereka iman hanya sekedar doa yang dikabulkan, sama dengan begitu gampangnya masuk di sorga. Hanya dengan minta ampun, terima Yesus, selesai. Dan memang pengalaman awal mereka mengikut Yesus, menerima Yesus, memang pengalaman awal itu selalu doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Kemudian mereka menganggap bahwa iman hanyalah sekedar doa yang dikabulkan. Yang di tengah itu ditetapkan untuk mengeluarkan buah, entah lenyap di mana. Tidak ada di sini, tidak ada. Tidak ada di sini. Padahal dikatakan, aku telah menetapkan. Kata ketetapan atau menetapkan ini adalah mutlak. Harus berbuah. Dan untuk bisa berbuah harus bertumbuh. Dan jika
Tuhan sudah menetapkan bagaimana orang percaya itu menjalani hidup barunya, sehingga ia bisa mengeluarkan buah-buah iman, maka pastilah ia akan menjalani hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan orang percaya? Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Mari saudara, sudah dapat? Kalau sudah dapat silakan dibaca. 2, 3. Iya. Apa yang Tuhan tetapkan? Hidup oleh iman. Jadi berarti dalam menjalani hidupnya harus hidup oleh iman. Tidak ada cara lain. Makanya ulang-ulang saya ingatkan, kalau kita sudah lahir baru, sudah jadi orang percaya, tapi tetap masih mau dengan cara hidup yang lama, maka kita menyiksa diri kita. Saudara, kalau saya katakan cara yang lama, jangan saudara pikir, saudara biasanya begini ya, pemahaman sebahagian orang mengatakan masih hidup dengan cara yang lama, dengan cara firman Tuhan atau cara Allah, atau hidup oleh iman. Mereka hanya menangkap bahwa masih hidup dengan cara-cara dosa. Padahal kita perlu lebih mendalami apa maksud Tuhan di sini. Memang ada yang masih dengan vulgar melakukan cara-cara hidup lama sebelum bertobat. Tetapi ada juga orang yang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebelum bertobat, tapi cara menjalani hidupnya masih dengan caranya sendiri. Saudara tahu, secara alamiah kita ini sudah diformat bahwa yang menghandle semua pergerakan hidup kita dan meresponi semua realita hidup kita adalah unsur jiwani kita. Ini kita tidak bicara dosa. Tetapi apa yang ada secara alamiah, ini adalah pikiran sendiri. Ini adalah kehendak sendiri. Ini adalah perasaan sendiri. Yang sangat terbatas ini. Inilah yang meresponi semua apa yang ada dari luar. Kalau saya boleh gambar seperti ini, mungkin saudara akan lebih mengerti. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ini tubuh. Ini jiwa. Ini roh. Ini kelihatan. Dan di dalam jiwa ini ada unsur ini. Semua yang dari luar tentu saja akan
berhadapan dulu dengan wujud nyata dari oknum yang bersangkutan, seorang anak manusia atau seorang manusia, entah laki entah perempuan. Dan semua yang dari realita yang ada ini akan dihandle oleh jiwa ini. Ada pikiran saudara dan saya, kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya perasaan. Itu yang meresponi secara alamiah. Nah, inilah yang harus ditaklukkan. Kita harus menaklukkan semua unsur jiwani kita kepada roh kita. Karena disitulah iman kita bukan di pikiran, tapi iman kita kepada Kristus ada di dalam roh kita. Nah ini. Itu sebabnya saudara, secara alamiah, kalau kita mau membuktikan, mengadakan pembuktian tentang bagaimana unsur jiwani ini meresponi semua apa realita yang ada di luar, yang kita hadapi sehari-hari apapun bentuknya, reaksinya cepat dan otomatis. Contoh, kenapa kita merasa sedih kalau ada kedukaan? Tidak ada orang yang tertawa. Apalagi jangankan kita punya keluarga atau orang yang kita cintai meninggal, teman akrab atau siapapun yang kita dengar sudah meninggal. Hah? Kemarin baru sama-sama ada duduk bercerita, dan gitu memukul, berita itu memukul kita. Kita rasa sedih, kita rasa tidak ada. So meninggal dia. Aduh, syukur. Adalah lebih baik dia cepat mati. Tidak ada kita akan berkata begitu. Ketika orang memuji kita, dengan sendirinya rasa senang. Terlalu sekali dia puji kita. Awas, tidak ada orang gila. Karena dipuji dia menangis. Mungkin juga dia menangis tapi karena terlalu senang, karena selama ini belum pernah ada yang puji. Nah inilah format manusia lahiriah. Apalagi kalau ada yang memfitnah saudara, memaki dengan kata-kata kotor, adalah lumrah dan alamiah kalau orang itu tersinggung. Kalau dia tidak tersinggung, perlu diperiksa. Jangan-jangan semati rasa, atau orang tua biasa orang tua memaki memang karena tidak ada pahit. Rupanya ini pahit ini juga yang membuat orang jadi kepahitan ya. Nah inilah. Nah saudara, keberadaan yang seperti ini sangat mudah untuk membuat kita keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab respon dari diri kita, dari unsur jiwani yang kita miliki ini, ketika meresponi realita-realita ini, tidak selamanya hanya biasa-biasa saja. Kenapa orang bisa baku pukul? Nah, itulah responnya. Tutup mulut ya. Jangan bilang orang baku pukul sedangkan laki bini memakai tutup ngerape mulut. Coba ulang. DP suami bilang coba ulang. Disuruh ulang, dia ulang. Tak, jatuh gigi satu. Karena suruh ulang. Padahal itu hanyalah kalimat-kalimat yang emosional. Suruh ulang, dia ulang. Karena lagi istri popo, dia ulang betul, disuruh ulang, dia ulang. Nah, saudara, ini contoh singkat saja. Nah, ini kondisinya.
Unsur jiwani inilah yang harus ditaklukkan oleh iman kita yang ada di roh kita. Cuma sayangnya roh ini kita cuma pakai bernafas. Padahal saudara tahu, roh yang kita miliki, yang Tuhan berikan, dan ketika kita terima Yesus, roh itu diganti dengan roh ketaatan, roh yang baru. Sebenarnya coba saudara renungkan, roh ini kalau tidak ada roh pada kita, memang kita mati. Tapi tahukah saudara, sesungguhnya bukan hanya sekedar nafas, bahkan seluruh pergerakan hidup itu ada dan bisa terjadi oleh karena adanya roh. Kalau tidak, mari kita mengingat orang-orang yang pernah kita hadiri pada saat ia meninggal dunia. Tidak ada guna kan? Coba maki-maki di situ. Coba cubit dia. Tak ada apa-apanya lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika seorang itu sudah mati. Kenapa kita bisa beraktivitas dan lain sebagainya, dan seluruh keberadaan kita sebagai manusia lahiriah ini bisa berfungsi sebegitu rupa karena roh ini. Dan saudara, tahukah saudara, kalau ketika Tuhan berfirman, orang benar akan hidup oleh iman, dan iman kita ada di roh kita, itulah yang akan menggerakkan dan berada di seluruh aktivitas hidup kita, sehingga iman bukan hanya sekedar doa yang dikabulkan, tapi iman hidup di dalam hidup kita, diri kita, dan nampak dari di seluruh pergerakan hidup kita. Apa itu hidup oleh iman? Nah, inilah hidup baru. Luar biasa kan? Nah, bagaimana kita memulainya? Roma 10 ayat 17. Bagaimana kita memulainya? Karena unsur jiwani kita ini isinya hanyalah pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Tetapi di dalam roh kita, iman kita mengetahui apa kehendak Tuhan, bagaimana pikiran Allah, dan bagaimana perasaan daripada Tuhan. Roma 10:17. Kalau tadi Roma 1:17, sekarang Roma 10:17. Kita sudah temukan? Baca. 2, 3. Iya, iman datang dari mendengar, dan mendengar firman Kristus. Saya selalu mengingatkan, kita punya firman Alkitab. Apakah dia Alkitab dalam bentuk buku? Apakah dia Alkitab di dalam atau Alkitab elektronik? Firman. Kalau kita buka lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1 mulai dan beberapa ayat berikutnya, pada mula pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini. Jadi, jika kita punya firman Allah yang dikatakan dengan mendengar firman, iman itu bangkit dari mendengar firman, maka kita perlu mendengar seperti yang saudara dengar sekarang pakai telinga, dan mendengar yang tidak pakai telinga. Ketika kita baca, kita mengerti.
Ini dulu. Ya, ini dulu. Supaya berdasarkan itu kita bisa jalani hidup kita dalam hidup yang baru. Nah, sekarang kita buka Markus. Ya. Ada baiknya kita baca Markus. Tadi Lukas sama kisahnya sama, tapi mungkin kalimatnya lebih sederhana. Markus 4. Markus 4 ayat 13 kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Lanjut, penabur itu menaburkan firman. Berarti benih yang ditabur itu adalah firman. 15. Kaum laki-laki, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Sampai sini dulu. Saudara, kalau kita baca di dalam Markus dan Matius, ya, malam ini sengaja saya ambil dua tempat ini. Maka di situ ditulis seperti ini. Orang benih yang tertabur di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan itu dari dalam hati mereka. Saudara, hati-hati, nangkap baik-baik. Itu kalau saudara baca di Matius dan di Lukas. Kalau kita baca, kita sedikit jadi bingung. Bagaimana bisa firman itu sudah masuk di hati, iblis masih mampu untuk datang mengambil itu firman dari dalam hati. Jadi jangan anggap remeh, saudara. Makanya Tuhan tidak pernah mengajar kita takut iblis, tapi Tuhan juga tidak pernah mengajar kita meremehkan iblis. Berarti iblis punya kemampuan mengambil firman yang ada di dalam hati. Jangan anggap remeh. Apalagi kalau cuma di sini, di pikiran. Pertanyaannya, mengapa iblis bisa punya kemampuan mengambil firman itu dari dalam hati? Kita tahu kebenaran firman mengajarkan kita, sejak kita terima Yesus lahir baru, iblis tidak punya hak menyentuh kita. Dia bisa menyentuh kita kalau kita yang memberikannya hak. Maka dia memiliki hak yang sah. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan, apa itu iblis, Yesus sudah menang begini-begini. Padahal akhirnya dia juga iblis. Berarti kalau sampai iblis bisa mengambil firman itu dari dalam hati, berarti dia sudah mengadakan penerobosan. Dan kalau dia mengadakan penerobosan, bukan karena dia punya kemampuan menerobos, tapi karena yang bersangkutan membuatkan celah atau pintu masuk untuk dia masuk. Pertanyaannya, apa celah yang dibuat oleh orang di pinggir jalan ini? Ketidakpengertian. Nanti saudara baca perbandingannya di Matius.
Saudara akan temukan itu, karena itu yang kami bahas. Pagi tadi pakai Matius, malam ini pakai Lukas. Ini, saudara. Jadi jangan anggap remeh kalau saudara tidak mengerti firman. Bahaya. Itu sebabnya mengapa di gereja ini ada pemuridan. Ketika tidak mengerti, kita perlu belajar supaya mengerti. Kalau kita baca Alkitab, kita baca, tapi banyak hal kita tidak mengerti. Dan kita tidak bisa biarkan itu. Sebab iblis dapat memutarbalikkan firman. Kemudian dia menerobos kita. Itu sebabnya kenapa orang ini walaupun sudah ada firman, tapi iblis mengambilnya dari dalam hatinya. Dia cabut. Saudara, kita perlu berhati-hati. Orang yang seperti ini tidak akan dapat hidup oleh iman, karena bagaimana ia menjalani hidupnya, hidup oleh iman, menjalani hidup barunya. Karena menjalani hidup baru adalah menjalani hidup dengan melakukan firman. Bagaimana bisa dia lakukan sedangkan dia tidak mengerti? Dan akibat dia tidak mengerti, dia abaikan begitu saja, maka dia tidak akan dapat melakukannya karena tidak mengerti dan firman sudah lenyap. Makanya sering ada orang berkata begini, bukan main. Ini orang kenapa model tetap seperti ini? Kemana semua itu firman yang dia dengar? Dia tidak akan pernah melakukan karena dia tidak mengerti. Ya, kita lihat ini kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan orang percaya dalam menjalani hidup barunya. 16 kita baca. Tadi apa? Sekarang kaum perempuan. 2, 3. Ya, ada orang seperti ini juga. Begitu dengar firman, dia sambut dengan gembira. Kalau orang-orang cuma diam, tetapi orang yang seperti ini, begitu dengar pengkhotbah menyatakan statement-statement, dia langsung amin, 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 dengan gembira. Orang seperti ini tidak pernah tidur dalam kebaktian kalau khotbah. Dengan gembira. Tetapi rupanya sayang, cuma penggembira. Coba baca ayat 17. Ya, kaum laki-laki. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini kalimat menggetarkan saudara. Bukan mereka lemah, bukan. Mereka murtad. Saudara tahu kalau murtad itu tidak akan bisa balik lagi. Kalau dia masih bisa balik berarti bukan murtad. Nah, kita tidak bisa anggap remeh. Olehnya kita harus berakar. Harus punya fondasi yang kuat. Kalau itu bangunan, kalau itu pohon, harus punya akar yang kuat dan dalam supaya tidak tumbang ketika ada penindasan, penganiayaan karena firman. Saudara tahu apa itu penindasan dan penganiayaan karena firman? Jangan kita bayangkan ada kerusuhan sara, bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi hidup kita dan kita mau melakukan firman tapi merasa tertekan. Kenapa? Sebenarnya dia yang harus, tapi saya yang harus sekarang melakukan. Harusnya dia yang salah, dia yang harus minta maaf, tapi
Firman mengatakan saya yang harus mengampuni. Itu berat, saudara. Itu menyakitkan. Itu aniaya. Tersiksa. Nah, orang yang penggembira begini tidak tahan. Dia kira firman hanya untuk didengar. Tapi begitu mau dilakukan, rasanya begitu siksa. Apalagi dikatakan, apabila musuhmu lapar, kasih makan. Apabila musuhmu haus, kasih minum. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan juga sama. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. 18. Kaum perempuan. 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jangan anggap remeh, saudara. Kalau tadi penindasan, sekarang kesenangan dunia. Ya, sekarang kesenangan dunia. Kalau tadi penindasan, penderitaan, tekanan, sekarang kesenangan dunia. Kita harus berhati-hati karena semak duri ini menghimpit benih itu sehingga tidak bertumbuh, bahkan berbuah. Dan dikatakan ini adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Padahal firman sudah di mana? Sudah di hati. Tapi apa yang ada di hati? Sekaligus hati ini tempatnya segala macam jenis barang. Sekaligus jadi gudang. Makanya ada ayat berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Baik tekanan, penindasan, penderitaan, maupun kesenangan-kesenangan duniawi, kekayaan, menghimpit firman. Padahal kekayaan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang dia menghimpit firman. Bukankah ada ayat yang berkata muliakanlah Tuhan dengan hartamu? Tapi sekarang apa yang terjadi? Menghimpit firman. Mari kita renungkan. Dan ketika dihimpit, ia mati. Apakah firman Allah begitu lemah? Apakah firman Tuhan tidak berkuasa? Bukankah selalu kita dengar firman Tuhan penuh kuasa dan firman Tuhan adalah jawaban? Tapi kenapa sekarang firman ini dihimpit dan akhirnya mati? Bukan firmannya yang tidak berkuasa, tapi kita memberikan celah untuk iblis bekerja begitu rupa, dan celah yang kita buat adalah kekhawatiran. Kalau tadi pintu masuknya apa? Tidak mengerti. Sekarang pintu masuknya si jahat, kekhawatiran. Apalagi keinginan duniawi, hidup hedonisme. Ini berbahaya, saudara. Ini membuat hati kita bukan lagi ditempati firman, tapi juga itu hati selain firman bergabung dengan segala macam barang di dalam.
bergabung dengan segala macam keinginan-keinginan yang lain. Akhirnya kita hidup sehari-hari bukan mengutamakan kebutuhan, tapi mengutamakan keinginan. Nah, ini yang berbahaya. Inilah yang menjadi penghambat kita tidak bisa hidup oleh iman. Kita tidak bisa menjalani hidup baru kita. Tetapi perhatikan apa yang terakhir dari perumpamaan benih ini. 20 sama-sama. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oh, luar biasa. Saudara tahu apa kata menyambut? Kata menyambut ini bukan tadi hanya gembira, bukan. Mendengar firman dan menyambut firman itu, menresponi. Menresponi dengan cara melakukan firman itu. Itulah menjalani hidup baru. Sebenarnya sederhana, saudara. Ketika kita menjalani hidup kita, kita tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Hanya itu saja. Sederhana. Ketika saya tidak melakukan firman, maka yang saya lakukan adalah dosa. Saudara tahu, pernah baca di dalam suratan Roma dari Rasul Paulus tentang bagaimana dia frustasi menghadapi ketidakberdayaan melawan dosa. Aku ingin berbuat baik, saat aku ingin berbuat baik, dosa sudah hadir. Nah ini, sampai dia mengatakan, wah aku manusia celaka ini, siapakah yang dapat melepaskan aku daripada semua ini? Tapi bersyukur kepada Kristus yang telah menyelamatkan dan melepaskan aku. Itu ayat-ayat yang dia tulis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan lain dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dalam hidup baru kita adalah nampaknya iman itu dalam kehidupan hari-hari dengan menjalani firman Tuhan. Barulah ia bisa bertumbuh. Nah, sekarang saya jelaskan dulu baru baca ayat. Di saat kita tidak melakukan firman yang kita tahu, maka firman itu hanya berupa pengetahuan. Memang kita harus tahu dulu apa isinya dan mengerti isinya. Apa itu kehendak Tuhan, apa pikiran Allah, apa maunya, apa rancangannya. Untuk apa kita tahu? Untuk kita lakukan. Tapi kalau kita belum lakukan, belum ada pertumbuhan yang bisa terjadi. Saat kita lakukan, pada sementara kita lakukan, kita sedang mengalami pertumbuhan. Setelah kita lakukan, hasil dari kita lakukan, itulah buah iman. Bisa nangkap ya? Ya. Jadi pada saat kita lakukan, terjadi pertumbuhan. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail. Terjadi pertumbuhan. Walaupun ada gejolak antara keinginan daging dengan keinginan roh. Sesudah kita lakukan, itulah buah iman. Kalau masih sementara kita lakukan belum selesai, itu baru proses pertumbuhan terjadi. Tapi sesudah kita lakukan, itulah buah. Mari saudara ingat-ingat, apa yang paling sulit dalam kehidupan saudara untuk saudara lakukan firman Tuhan dalam pengalaman hidup saudara. Yang sangat menyangkut pribadi saudara.
Dan ketika saudara harus lakukan hal itu merupakan pergumulan yang sengit. Karena secara manusiawi sudah tidak bisa diterima. Akibat tidak bisa diterima secara manusiawi, maka sulit untuk kita lakukan. Siapa yang di dalam ruangan ini pernah disakiti oleh seseorang? Kalau orang tua-tua tentu masing-masing pengalaman disakiti beda-beda. Kalau anak remaja pasti kita orang so tahu apa itu. Dorang pecinta monyet. Ya, tapi tidak boleh pandang enteng. Apa namanya cinta monyet? Karena kalau tidak diatasi cinta monyet jadi gorila. Cinta gorila. Kehidupan suami istri juga kata disakiti juga bentuknya beda. Kehidupan keluarga antara orang tua dan anak-anak juga apa kata kesakitan itu beda-beda. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, di antaranya ada kalimat yang berbunyi begini: ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan berikutnya ada kalimat di bawah keterangannya, karena barang siapa tidak mengampuni, ia tidak akan diampuni. Di dalam pengalaman pelayanan, umumnya yang terberat didoakan adalah membereskan kepahitan. Karena ketika orang itu didoakan untuk mengadakan pemberesan, ketika nama itu disebut, dia histeris menjerit dan tergiling-giling. Rupanya ada orang yang merasa dia disakiti. Tergantung apa kepahitan yang ada di dalam. Entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak-anak. Tapi ketika harus melepaskan pengampunan kepada yang bersangkutan, itu tidak semudah. Mungkin lebih mudah angkat beras 1 karung daripada hanya mengucapkan 1 kalimat, ya Tuhan, saya ampuni istri saya, dan kemudian isinya, saya ampuni suami saya, kemudian isinya, saya ampuni papa saya, kemudian isinya, saya ampuni mama saya, kemudian isi dan lain sebagainya. Saya ampuni anak saya yang durhaka dan sebagainya dan seterusnya. Itu cuma kalimat sepotong. Tapi gejolak yang terjadi dalam diri orang itu hanya untuk mengeluarkan kalimat sepotong ini, gejolak yang dahsyat keluar. Bahkan kadang-kadang orang itu tak banting. Kenapa? Karena memang secara manusia tidak mudah, apalagi kita yang benar dan orang itu yang salah. Kita tahu firman mau melakukan pergumulan yang dahsyat. Kita tidak lakukan, ini makin menekan. Tapi ketika dilakukan, ketika diucapkan,
Itu beban yang berat dan kepahitan yang sekian lama dengan akar-akarnya tercabut keluar. Tekanan, beban, dan segala apa yang begitu menekan hidupnya, itu tercabut keluar. Melaksanakan firman, itulah pertumbuhan. Dan hasil setelah ia melakukan adalah buah. Apa itu? Buah iman yang dia hadirkan, ia hasilkan adalah buah pengampunan. Itu baru satu contoh konkret. Sedangkan hidup kita bukan hanya satu aspek. Terlalu banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita hadapi, yang dihandle oleh jiwa kita, yang seringkali membawa kita justru berbuat dosa. Tapi ketika kita melakukan firman, ketika iman itu disertai dengan perbuatan, di sanalah terjadi pertumbuhan. Dan ketika kita sudah bertumbuh, hasil daripada melakukan itu adalah hasil, itulah buah perbuatan iman. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Yakobus. Yakobus pasal 1. Ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lanjut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini saudara, bukan hanya pendengar. Sebab kalau cuma jadi pendengar sama dengan menipu diri sendiri, dan itu kebodohan. Masih ingat sering saya tanya, kalau si A menipu si B berarti si A pintar, si B bodoh. Karena kalau si B bodoh dia tidak kena tipu. Tapi kalau menipu diri sendiri, bodoh pe bodoh. Kok rela mau menipu diri sendiri? Ya kan? Dan dikatakan orang yang mendengar firman tidak melakukan, menipu dirinya sendiri. Ini yang saya bahasakan, menyiksa diri. Dan orang yang mendengar tapi tidak melakukan, sama dengan orang yang cuma bercermin. Ya, saya yakin semua tidak terkecuali yang kita semua sebelum masuk ruangan ini, sebelum datang ibadah, pasti bercermin. Berapa lama? Jangan ini yang bikin terlambat. Bercermin. Tapi saya mau tanya, bisakah saudara ingat saudara punya muka sendiri? Saya punya hobi melukis dari kecil. Dan saya sudah berpuluh-puluh kali mencoba melukis diri saya di hadapan cermin. Tapi tidak bisa. Kecuali melukis muka orang lain. Nah, jadi begitu begini lupa lagi. Begitu begini selain model lagi di sana. Siapa yang bisa ingat mukanya sendiri? Tetapi kalau mengingat orang yang dicintai, terbayang-bayang terus. Gimana? Sekaligus mengingat orang
yang membuat masalah, menyakitkan, yang kita benci, tak bayang-bayang terus, tidak usah pakai cermin, so tak bayang. Nah, tidak melakukan firman tapi mendengar, sama dengan orang bercermin. Nah, di sebelahnya Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Kemudian Alkitab memberikan contoh soal. Ayat 14 kita baca bergantian. Kaum pria dulu. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ganti. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ganti. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ganti. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan sama-sama 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sederhana. Itulah mengapa orang tidak menjalani hidup barunya. Dan setiap orang yang tidak menjalani hidup barunya, dia tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah berbuah. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan iman. Padahal kita tahu, setelah dijelaskan ternyata perbuatan-perbuatan iman itulah buah-buah iman. Dan ternyata itu adalah hasil dari melakukan firman. Bukan belum melakukan. Hasil sesudah melakukan. Sementara melakukan itu adalah pertumbuhan. Sesudah melakukan itulah buah dari iman. Dan ini tantangan bagi kita semua sebagai orang percaya. Untuk kita boleh jalani hidup kita. Dan saudara akan melihat bagaimana saudara bertumbuh, terus bertumbuh. Dan menghasilkan buah. Buah-buah iman. Kita berdoa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup, ku siapkan
hatiku. Tuhan, lakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, lakukan firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan. ku siapkan hatiku, Tuhan, lakukan firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk kami selalu belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk membuat kami tetap boleh tegak berdiri di dalam iman. Kami mengucap syukur. Kami boleh hidup bukan karena kekuatan kami sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan perasaan sendiri, tapi kami boleh hidup untuk mengalami indahnya kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau mengenal setiap keberadaan kami. Tuhan, kiranya menjamah dan melawat setiap pribadi yang lemah, yang sakit, yang di dalam putus asa, yang di dalam mengalami tanggungan berat. Dengan pertolongan Tuhan dan lawatan dan jamahan Tuhan, semuanya Tuhan bebaskan, semuanya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh selalu mau belajar di atas segala kebenaran firman-Mu. Engkau tilik segala kebenaran kami, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami masing-masing, dan memberikan kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan, dan kita akan bawa persembahan kita pada Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.